mengenai persidangan yang berkaitnya dengan polemik ijazah Pak Joko Widodo yang kembali menjadi perhatian publik. Nah, persidangan yang mengalami penundaan tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya ya guys ya, apa sebenarnya sih alasan penundaan tersebut? Apakah memang ada kendala dalam proses persidangan atau ada hal lain yang perlu kita pahami? Nah, video kali ini kita akan melihat informasi yang beredar. Nah, kemudian kita coba membahas secara kritis ya, tetapi hati-hati, kita tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa ada kejanggalan sebelum melihat fakta dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena dalam persoalan hukum seperti ini, menurut saya yang paling penting bukan sekedar siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang mampu menunjukkan bukti dan fakta. Nah, jadi buat teman-teman, simak videonya sampai selesai. Kita akan melihat bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Dan seperti biasa, silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya, dengan tetap menjaga etika. Berbeda pendapat itu bisa, tetapi mari kita tetap berdasarkan fakta. Oke, langsung saja ini videonya. Yang ditakutkan oleh Roti, karena tidak ada sedikit pun teman-teman relawan maupun tim hukum Jokowi untuk mundur dalam mengawal dan memonitor kasus yang sedang berjalan ini. Tapi hari ini tim hukum Jokowi bersama dengan relawan Jokowi hadir di sini untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah tidak relevan dan ideal lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita ditontonkan dengan guyonan-guyonan, lawakan-lawakan, sirkus, dan berbagai hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah menjabat selama 2 periode dalam membangun Republik ini. Teman-teman yang kami banggakan dan kami hormati, ada beberapa poin yang menjadi catatan petisi ahli di dalam kasus yang sedang berjalan ini, sehingga kami menganggapnya adalah abuse of power dalam penegakan hukum. Yang pertama, berdasarkan catatan kami di petisi ahli, bahwasanya ada strategi hukum yang dilayangkan oleh tersangka untuk mengulur dan menunda perkara ini masuk ke dalam pokok perkara sehingga menghindari peradilan yang objektif dan dapat diketahui oleh publik. Catatan yang pertama adalah dugaan kami bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kurang profesional dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur layak untuk diganti dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Tipaujia yang bersangkutan itu seharusnya pembacaan dakwaan itu pada tanggal 6 Agustus 2026, pembacaan dakwaan yang baru, ya. Gak jelas. Kemudian ia mengajukan pra peradilan, ya. Untuk pra peradilan pertama itu 12 Agustus 2026. Ini sangat aneh sekali ya. Ketika pada tanggal 6 Agustus 2026 pembacaan dakwaan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan sakit sehingga ditunda perkara tersebut menjadi 13 Agustus 2026. Ada apa penundaan ini? Apakah penundaan ini untuk melegalkan Tipaujia mengajukan pra peradilan sehingga pokok perkaranya ditunda? Iya. Ini anehnya di situ, guys. Giliran apa tuh namanya? Sitiva itu mengajukan apa tuh peradilan lagi, yang ini ditunda, itu aneh banget ya. Ini paling aneh pokoknya. Jelas dong, karena pra peradilannya tanggal 12 Agustus. Seharusnya terlebih dahulu pembacaan dakwaan TIP itu tanggal 6 Agustus. Nah, kemudian ditunda pembacaan dakwaan 13 Agustus. Berarti kalau ditunda jadi 13 Agustus, pra peradilan TIPA duluan 12 Agustus. Iya, betul. Ada apa ini? Dengan alasan kedinasan dan lain-lainnya, emang nggak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggantikan alasan ujian kedinasan hakim tunggal ini? Ini serius, ya.
Jadi kita akan melihat apakah persidangan pembacaan dakwaan pada tanggal 13 Agustus 2026 ini ditunda karena ada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tipa. Bisa juga seperti itu. Kalau mau fair, seharusnya tanggal 6 Agustus 2026 itu sudah pembacaan dakwaan. Iya. Kenapa mereka tunda nggak jadi pembacaan dakwaan? Harusnya dijelaskan dong, ya, dijelaskan. Maka dari itu kami menganggap, ya, itu. hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dievaluasi oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau perlu copot. Jangan main-mainkan orang yang lagi berjuang dalam menegakkan hukum, gitu loh. Iya. Kemudian Betul. terkait dengan pra peradilannya Roy Suryo, di dalam pasal 163 ya KUHP, di situ ditegaskan bahwasanya proses pra peradilan itu diperiksa paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Anda bisa buka pasal 163 KUHP. Berdasarkan catatan yang kita peroleh, bahwasanya pra peradilan pertama Roy Suryo dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 dan putusannya tanggal 7 Juli 2026, memakan waktu 8 hari. Sudah lewat 1 hari dari ketentuan KUHP. Kemudian pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy yaitu pada tanggal 10 Juli 2026 dan putusan tanggal 20 Juli 2026. Sudah 10 hari, tidak 7 hari lagi. Kemudian pra peradilan ketiga, mereka kembali mengajukan pra peradilan ketiga dengan sidang pertama tanggal 27 Juli dan putusan 6 Agustus 2026. Berarti memakan waktu 10 hari. Iya, 10 hari. Jelas di dalam pasal 163 ya KUHP bahwasanya pra peradilan itu jangka waktu paling lama itu 7 hari harus diputuskan. Sehingga kami menilai ini hakim tunggal ya main-main ini terhadap ketentuan hukum acara pidana kita. Dan yang paling mengenaskan lagi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pokok perkaranya Roy Suryo. Apakah kita dipertontonkan seperti ini? Masyarakat belum tahu surat ini. Ya, betul. Tentunya masyarakat itu menunggu apa penjelasannya itu seperti itu. Hakim itu harusnya menjelaskan, ya kan. Ini kenapa kok ditunda itu harusnya dijelaskan gitu. Jangan pakai alasan lah, alasan-alasan seperti itulah pokoknya. Tapi berdasarkan info intelijen potensi ahli, kita telah memperoleh surat itu. Sehingga itu harus dilawan karena tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana. Merdeka! Lawan! 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 Nah, ini harusnya dilawan. Nah, ini mantap alhamdulillah. Ini salah satu ini apa tuh namanya relawan Bapak Jokowi, sangat hebat sekali. Mantap. Hidup Jokowi! Agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, yang ditunjukkan itu seperti apa? Kan sudah jelas. Selama Bapak Jokowi itu memimpin, tentunya memimpin di Indonesia, ya kan? Ya kan sudah jelas, ya kan? Dengan bukti nyatanya dan bukti-bukti ya kan dengan kinerjanya. Kan sudah jelas, ya kan? Masa mau nyalon presiden nggak ada ijazah asli, mana kita akan apa tuh namanya akan diterima, ya kan? Nah, aneh pokoknya. Pakai logika dong, pakai akal. Bagi saya nggak perlu lah, ya kan? Dibahas-bahas seperti ini sampai lama sekali dibahas-bahas. Ini sangat aneh sekali ya. Ada apa ini seperti ini itu? Di mana saya melakukan fitnah? Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Nah, ini aneh banget. Dia itu lihat fakta-faktanya yang beredar di internet. Ini aneh. Berarti enggak, dia itu benar-benar selidikin, ya, bertanyakan, ya kan, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana itu kan. Malah ujung-ujung dia itu percaya dengan internet. Yang beredar di internet. Ini sudah ketahuan ngibulnya itu, guys.
bener, ini sudah ketahuan ngibulnya bener. Ini si Tifa ini, pokoknya sudah ini. Ah, jelas kan, Nduk. Kamu yang salah. Cuman belagak paling bener, sok bener. Ya kan? Kamu sendiri yang ngomong. Informasi berikutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Hakim menilai permohonan tersebut diajukan pada waktu yang tidak tepat dan merupakan penyalahgunaan mekanisme pra-peradilan. Dalam pertimbangannya, Hakim pra-peradilan menyatakan penolakan pra-peradilan Roy Suryo bukan didasarkan pada substansi perkara, melainkan pada aspek prosedural pengajuan permohonan. Menurut Hakim, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 November 2025 dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pra-peradilan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya gitu hakim Ini aneh lagi. Bukannya yang muter-muter ya kan? Yang ngulur-ngulur waktu itu siapa? Hah? Yang ngulur-ngulur waktu siapa? Yang mempermainkan hukum itu siapa, Roy? tunggal itu yang memunculkan joker ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda, jadi bolak-balik saja nih. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ini Jack gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Hakim memainkan joker, kan tuh yang tidak kita. Semangatnya tidak pernah pudar. Malah dibikin dagelan sama si Roy Suryo, Masya Allah. Ini aneh banget pokoknya deh. Baik teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa persoalan ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang sebaiknya dijawab melalui proses hukum dan bukti yang jelas. Kita tidak perlu terburu-buru ya mengambil kesimpulan, apalagi menuduh pihak tertentu tanpa dasar. Yang terpenting adalah bagaimana proses persidangan berjalan secara terbuka, objektif, dan sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kalau memang ada penjelasan yang bukti yang kuat, mari kita terima berdasarkan fakta. Kalau masih ada hal yang belum jelas, mari kita tunggu proses hukum sampai tuntas. Sebagai masyarakat, ya tentunya kita harus tahu, kita boleh kritis dong. Ya, kita boleh kritis dan mempertanyakan sesuatu. Tapi tetap harus bijak dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita saling menyerang. Jadi, kita tunggu saja bagaimana perkembangan persidangan berikutnya. Dan apa fakta yang nantinya akan terungkap di persidangan. Saya tidak mengajak siapapun untuk percaya begitu saja pada satu pihak. Mari kita sama-sama melihat, mendengar, dan menilai berdasarkan fakta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bahasan kita hari ini bisa membawa wawasan dan membuat kita semakin bijak dalam menyikapi setiap informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap tenang, dan yang paling penting jangan mudah percaya sebelum melihat buktinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.